Iran siap apabila harus berperang maupun bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Iran telah memperoleh banyak pengalaman militer selama konflik terakhir dengan Amerika Serikat dan Israel. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan pihaknya siap apabila harus berperang maupun bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Ia menekankan misi yang diberikan negara kepada Kementerian Luar Negeri Iran adalah satu dan tak terpisahkan dengan yang lainnya. Araghchi mengatakan bila negaranya mengharuskannya melakukan negosiasi dengan AS, maka pihaknya segera mempersiapkannya. ما مأموریت خودمون رو جدای از مأموریت دیگران نمیدانیم. هر جا لازم باشه بجنگیم میجنگیم، هر جا لازم باشه مذاکره کنیم مذاکره میکنیم. مأموریتی هست که نظام به هر یک از ما داده، ما هم مأموریتمون در این مسیر هست. کاملا هم در هماهنگی با مجموعه نظام، مجموعه اهداف نظام. اگر لازم باشه منافع نظام اقتضا بکنه که در میدان دیپلماسی، در میدان گفتگو، در میدان مذاکره حاضر بشیم، حاضر خواهیم شد با قوت، به همون قوتی که نیروهای مسلح در عرصه دفاع از کشور حاضر میشن. Sebelumnya Araghchi memperingatkan Amerika Serikat bahwa Teheran akan memberikan respon yang lebih mengejutkan jika perang kembali pecah. Araghchi mengatakan Iran telah memperoleh banyak pengalaman militer selama konflik terakhir dengan AS dan Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bercanda bahwa ia lebih populer di Israel dibandingkan Benjamin Netanyahu jika mencalonkan diri menjadi Perdana Menteri Israel. Reporter bertanya apa yang ia katakan pada Netanyahu terkait penundaan serangan ke Iran. He's fine. He'll do whatever I want him to do. Very good man. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister, and he's not treated right in Israel, in my opinion. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister. I had a poll this morning, I'm 99%, so that's good. But no, he's a wartime prime minister. I just don't think they treat him well. Mr. President, what do you think of Spencer I think they have a president over there that treats him very well. Iran mengeluarkan video serangan ke kapal tanker di Selat Hormuz. Iran beralasan kapal tanker tersebut memaksa untuk melewati Selat Hormuz tanpa membayar tarif yang ditetapkan. Video penyerangan dikeluarkan oleh Garda Revolusi Iran kemarin. Kapal tanker yang belum diketahui pemiliknya ini menjadi target serangan drone bunuh diri Iran. Militer Iran beralasan penyerangan terpaksa dilakukan karena kapal tanker mencoba melintas secara ilegal tanpa bayar tarif ganti rugi perang yang telah ditetapkan. Iran sendiri menetapkan biaya melintas untuk kapal tanker minyak raksasa mencapai 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara 34 miliar rupiah. Puluhan kapal dan tanker minyak masih terdampar di Teluk Oman akibat blokade di Selat Hormuz. Sementara itu Iran terus berkoordinasi dengan Oman untuk mengembangkan mekanisme navigasi di Selat Hormuz. Puluhan kapal dan tanker minyak masih terdampar di lepas pantai dekat kota Hasab, Oman. Kondisi ini menyusul blokade regional dan kebuntuan negosiasi Amerika Serikat dengan Iran. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagai, menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan Kesultanan Oman dan pihak-pihak terkait untuk mengembangkan mekanisme navigasi di Selat Hormuz. Iran juga sedang menyusun kerangka hukum baru yang mengatur pengelolaan Selat Hormuz. Sementara itu, Amerika Serikat telah menunda serangan militer terhadap Iran. Adapun Iran mengancam akan mengubah Teluk Oman di dekat Selat Hormuz menjadi kuburan bagi kapal-kapal Amerika jika blokade laut oleh Amerika tidak diakhiri. Puluhan kapal berlabuh di dekat Iran Selatan di tengah blokade Angkatan Laut Amerika Serikat.
Presiden Amerika Donald Trump bahkan mengklaim tidak ada satupun kapal yang dapat menembus blokade tersebut. Puluhan kapal dan tanker minyak tetap berlabuh di dekat Bandar Abbas, Iran Selatan, di tengah blokade Angkatan Laut Amerika Serikat yang sedang berlangsung di jalur pelayaran penting tersebut. Marinir Amerika Serikat mencegah dan menaiki kapal tanker minyak berbendera Iran yang dicurigai melanggar blokade di Teluk Oman. Sebelumnya Presiden Donald Trump menyatakan bahwa tidak satupun kapal yang dapat berhasil menembus blokade Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Trump juga mengancam akan melancarkan serangan lain terhadap Iran sebelum akhirnya kembali mengurungkan niatnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagei, mengkonfirmasi bahwa Teheran sedang meninjau tanggapan terbaru Washington terhadap kerangka kerja gencatan senjata yang diusulkan yang dimediasi melalui Pakistan. Serangan udara terbaru Israel ke Gaza menargetkan Kem Al-Maghazi. 1 orang tewas dan beberapa lainnya terluka. Inilah suasana pasca serangan udara Israel di Kem Al-Maghazi, Gaza Tengah. Warga panik berlarian menyelamatkan diri. Dalam peristiwa ini, 1 warga tewas sementara beberapa lainnya terluka. Salah satu jurnalis Indonesia yang telah dibebaskan, Rahendro Herubowo, mendapatkan kekerasan fisik yang diterimanya selama ditahan oleh Israel. Berikut cerita Hendro terkait tindakan yang didapatkannya selama ditahan Israel. Ya alhamdulillah sekarang kita lagi ini medical check up ya, tadi habis ngambil darah terus kita mau konsultasi soalnya nih saya mengalami beberapa kekerasan di tendang sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga saya diinjek dan terakhir disetrum. Ya Allah, serius? Iya sampai Disetrum? Iya karena setrum. Lo juga kena setrum? Setrum di sini. Karena ke bagian terakhir kepala kita itu tuh harus kayak gini nih. Iya. Ya, udah nggak kuat. Udah. Jangan aneh-aneh dulu, Andre. Udah nggak kuat. Jadi sekarang nih saya kalau batuk sakit sini ketarik, kalau angkat tangan tuh ketarik. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya. Kita periksa di sini. Kalau nanti di sini sekiranya harus ada pemeriksaan lanjutan ya kita di Rumah Sakit Indonesia lah. Siap. Harus Semangat pejuang. Lagi. Masya Allah. Sebelum dibebaskan, relawan Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan di jalur Gaza Palestina dipukuli dalam penjara Ketziot Israel. Selain relawan Indonesia, 430 aktivis global Sumut Flotilla mendapatkan kekerasan dari Zionis Israel. Beginilah kondisi aktivis dan jurnalis Indonesia setelah berhasil dibebaskan dari tahanan Israel. Beberapa di antara mereka alami kekerasan fisik. 9 warga Indonesia telah mendarat di Turki. Mereka akan berada di Turki untuk mengecek kesehatan. Bagi yang terluka akan mendapatkan penanganan sebelum kembali ke Indonesia. Salam teman-teman, alhamdulillah aman sampai di Istanbul tadi siang. Tadi siang sampai Istanbul aman, keadaan sehat, teman-teman lengkap 9 orang. Ada sayang sama Mas Ronggo. Alhamdulillah, makasih banyak. Berkat doa teman-teman juga. Iya. Nyokap lu. Alhamdulillah. Nyokap lu, Masya Allah banget. Ngomong apa gitu? Udah, yang penting selamat, doanya aja, terima kasih semua doanya. Dan terus tetap suarakan Palestina. Siap. Meski mendapatkan sejumlah penganiayaan, namun aktivis dan jurnalis ini meminta untuk tetap berjuang atas kebebasan negara Palestina.